Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui video ini saya akan sharing tentang bagaimana cara saya dalam menyampaikan materi, interaksi dengan peserta didik, dan memberikan penilaian pada mata kuliah sinematografi. Sebelumnya perkenalkan, saya Budi Dwi Arifianto, saya dosen ilmu komunikasi UMY dengan spesialisasi pengampu mata kuliah praktikum yang terkait dengan produksi audiovisual di Prodi Ilmu Komunikasi UMY. Untuk basic keilmuan, saya menempuh jenjang S1 di Fakultas Seni Media Rekam ISI Yogyakarta dengan konsentrasi film dan televisi. Jenjang S2 saya tempuh di Pascasarjana ISI Yogyakarta dengan konsentrasi penciptaan seni videografi. Mata kuliah sinematografi adalah mata kuliah yang membahas konsep, teknis, dan manajemen produksi. Memproduksi pesan dengan format gambar bergerak, memiliki bobot 3 SKS, dan diajarkan pada semua mahasiswa ilmu komunikasi di semester 3. Mata kuliah sinematografi terkait dengan beragam mata kuliah praktikum yang ada di dalam Prodi Ilmu Komunikasi. Sinematografi merupakan kompetensi yang dibutuhkan pada beberapa bidang profesi, diantaranya industri televisi, industri film, biro iklan, dan biro humas. Perkembangannya, media digital semakin meneguhkan peluang pengembangan dari ilmu sinematografi ini. Tujuan dari mata kuliah sinematografi adalah mahasiswa mampu memproduksi pesan audiovisual dengan menerapkan teknik dasar dan kaidah estetika sinematografi. Untuk dapat memproduksi pesan ada 3 hal penting yang harus dikuasai secara kompetensinya, yaitu konsep cipta visual, teknis produksi, dan manajemen produksi sinematografi itu sendiri. Kemampuan yang diharapkan pada kuliah ini adalah memahami bahasa visual secara fungsi dan motivasinya dalam mengkonstruksi pesan, menjelaskan konsep dekupase dan montase secara fungsi dan motivasinya dalam mengkonstruksi pesan, memahami mekanisme dasar operating kamera dan audio, memahami prosedur tutorial alat dasar dalam bekerja, memahami job description atau kerabat kerja Departemen Sinematografi, menerapkan komposisi shot secara fungsi dan motivasinya dalam mengkonstruksi pesan, menerapkan basic tata cahaya, konsep 3-point lighting, menerapkan aspek estetika pengambilan gambar, menerapkan manajemen kerja sinematografi dalam memproduksi pesan audiovisual dengan mengaplikasikan teknis dasar dan kaidah estetika sinematografi. Berikut adalah silabus yang berisikan materi ajar sinematografi pada 1 semester, yang intinya terkandung muatan tentang konsep seni cipta visual, teknis produksi, dan manajemen produksi. Di antaranya adalah untuk konsep cipta seni visual ada mise en scene, color palette, camera language, dan komposisi gambar. Untuk materi teknik produksi ada basic tata cahaya, basic operasional DSLR, SOP kamera equipment, kamera exposure, dan mengenal output visual. Sementara untuk materi manajemen produksi ada mengenal job description dan tata cara kerja di lapangan. Adapun referensi buku yang saya gunakan untuk mengajar dan menyusun materi, di antaranya Film Directing Shot by Shot, bukunya Stephen Katz, Cinematography Theory and Practice, buku dari Brian Brown, dan juga SKKNI Profesi Sinematografer dalam menyusun materi yang saya ajarkan. Untuk pengayaan dan materi yang update, saya menggunakan beberapa konten dari Studio Binder yang ada di YouTube. Studio yang membuat banyak video pembelajaran tentang sinematografi. Materinya sangat update dan bisa dipertanggungjawabkan secara teknis. Sistem pembelajaran mata kuliah ini dilaksanakan secara luring dan daring. Teknologi sekarang ini memudahkan kita untuk melakukan dalam model blended learning. Untuk daring sendiri dilakukan 2 cara, yaitu dengan asinkronus dan sinkronus. Secara asinkronus, mata kuliah ini difasilitasi dengan adanya aplikasi MyClass UMY. Materi teori, pengayaan topik bacaan, modul, dan SOP dapat diakses secara asinkronus melalui aplikasi ini. Materi bisa berwujud PDF, URL web, blogspot, video on demand, dan audio on demand.
Dan bahkan sering saya mengirimkan link hasil rekaman sinkronus untuk bisa dilihat ulang oleh para peserta didik. Sedangkan untuk menjalankan sinkronus, saya membuat jadwal untuk bertemu melalui video conference. Aplikasi yang saya gunakan adalah Big Blue Button dan Zoom. Sinkronus saya fungsikan untuk penyampaian materi, presentasi kelompok, dan general review dari materi activity yang sudah saya susun di My Class. Pada saat agenda offline, mata kuliah ini diisi dengan model simulasi dan praktikum. Tata cara pembuatan konten audiovisual yang banyak menggunakan fasilitas alat dan studio audiovisual. Dengan adanya materi My Class secara daring, kegiatan simulasi bisa berjalan secara paralel sehingga memberikan waktu dan kesempatan mahasiswa berkegiatan di lab lebih banyak. Untuk metode pembelajaran, saya menggunakan ceramah, simulasi, praktikum, dan role play. Ceramah digunakan pada saat penyampaian materi yang bersifat teoritis. Simulasi digunakan pada saat penyampaian materi tutorial teknis dan SOP. Sementara praktikum dan role play digunakan pada saat mereka melakukan tugas akhir, yaitu melaksanakan produksi meremake scene film. Proyek sinematografi ini tidak bisa dikerjakan secara individu. Mereka harus bermain peran dan berkolaborasi. Mereka akan memainkan peran dan fungsinya menjadi kru dalam sebuah proyek produksi meremake scene film. Untuk menciptakan partisipasi aktif dari mahasiswa, saya memfungsikan diri sebagai fasilitator. Mata kuliah yang saya ampu, saya buat berorientasi pada tugas akhir yang menjadi proyek bersama. Sebagai dosen, saya bermain peran sebagai eksekutif produser yang bekerja sama-sama, punya proyek bareng untuk menyelesaikan produksi film pendek. Dengan begini, mahasiswa tidak canggung dalam berkomunikasi atau meminta pendapat kepada dosen. Dan juga dalam mengerjakannya jadi tidak sembarangan. Saya memanggil mahasiswa dengan sebutan teman, kadang juga dengan bagaimana bro atau hi guys gitu. Gimana guys? Gitu. Semua ini saya lakukan semata-mata untuk mencairkan suasana kelas. Pandemi membuat banyak perubahan. Fungsi kelas dan lab kami modifikasi agar dapat diobservasi secara online. Dan kegiatan pembelajaran tatap muka yang tentunya dengan protokol yang ketat, yaitu dengan cara mengurangi kuota mahasiswa pada saat tatap muka langsung. Sedangkan untuk memfasilitasi mahasiswa secara daring, studio yang saya pakai untuk praktikum, saya hubungkan ke Zoom, ya, Zoom meeting dengan menginstal kamera dan audio yang proper agar bisa diobservasi secara online. Apresiasi yang baik membuat mahasiswa semangat dalam mengerjakan tugas. Memodifikasi penilaian tugas akhir yang dibuat seperti program kreativitas yang ada di festival membuat mahasiswa tidak asal-asalan dalam menciptakan karya tugas akhirnya. Mereka akan terpacu untuk memberikan yang terbaik karena outputnya adalah pameran dan diapresiasi oleh banyak orang. Setiap akhir semester kita merayakan pameran tugas akhir dengan mobil bioskop keliling yang kami punya. Kita putar di tempat yang strategis untuk pameran karya. Akan tetapi di masa pandemi semua kegiatan luring dilarang, tapi tidak lantas membuat kreativitas mengolah kelas berhenti begitu saja. Pameran dilakukan secara online dan dimasukkan dalam ajang tahunan HMJ, yaitu acara komunikasi fair. Dalam proses asesmen, aplikasi My Class sangat membantu dalam penilaian pencapaian pembelajaran. Saya menggunakan aktiviti tugas, diskusi, kuis, ditambah dengan penilaian aktivitas dengan absen kelas, dan presensi keaktifan proyek tugas akhir dengan cara mengisi form penilaian teman sejawat. Seperti terlihat pada layar,
adalah rekap activity yang sudah direncanakan sejak awal. Dan ini semua disampaikan pada saat kontrak kuliah sehingga mahasiswa tahu harus melakukan apa. Bisa dilihat dalam bagan bahwa mahasiswa dalam satu semester akan menempuh 7 tugas, 10 kuis, 4 diskusi, 16 kali absensi kelas, dan presensi keaktifan proyek tugas akhir. Semua aktiviti sudah diberikan bobot sesuai dengan tingkat capaian masing-masing. Dan kita bisa lihat ada yang berbobot 2, 4, 10, bahkan 15. Semua dari pembobotan tersebut akan membentuk 100% rumusan penilaian tugas akhir dari mahasiswa. Penilaian menggunakan poin yang sudah menjadi standar dari universitas kami. Rekaman pembelajaran sinkronus pada salah satu topik mata kuliah sinematografi. Nah, di dalam blocking pemain itu pastinya ketika kita membuat komposisi itu ada yang namanya size shot tadi. Nah, hari ini ya kita akan lanjut gitu ya, akan lanjut membicarakan bagaimana sih membuat frame yang benar gitu. Ketika kita udah kenal nih, oh close up itu segini nih, close up itu antara apa namanya dia pokoknya wajahnya kelihatan gitu, sewajah dari ujung kepala sampai dengan batas bahu. Terus medium close up itu sampai dada, nih kayak gini nih biasanya nih. Terus medium shot separuh badan gitu sampai full shot. Oke. Nah, ada hal-hal penting yang sebagai seorang sinematografer ini menjadi basic yang harus kita ketahui, patut kita ketahui. Oke. Nah, hari ini kita akan lanjut ke seni komposisi seri 2 gitu ya. Oke. Nah, yang pertama dalam membuat komposisi ya, dalam membuat sebuah komposisi kita mengenal adanya headroom ya. Headroom itu adalah ruang kosong di atas kepala ya, ruang kosong nih, ruang kosong. Kalau Anda lihat frame saya ya, ruang kosong di atas kepala, memberikan ruang kosong di atas kepala untuk apa? Dipastikan tidak terlalu lebar dan tidak terlalu mepet gitu. Nah, ini lebih ke taste ya, lebih ke efeknya nanti rasa gitu, efeknya nanti rasa. Pemainmu itu terlihat cantik, terlihat gagah, terlihat apa namanya, karakternya keluar atau enggak, itu juga didukung oleh komposisi seperti ini. Kita lihat di gambar contoh ini ya, yang satu itu headroomnya itu yang sebelah kiri frame, headroomnya dikatakan headroom standar. Sementara di sebelah kanannya kita lihat bagaimana ketika headroom itu terlalu lebar. Nah, misalnya kalau di dalam contoh ini nih. Nah, seperti ini seakan ya kesannya tenggelam saja ya. Kalau Anda bisa merasakan kesannya kayak tenggelam. Nah, itu ternyata penting teman-teman. Dan itu standar ya. Ada yang namanya headroom. Tolong diperhatikan ketika nanti membuat frame. Nah, tipsnya adalah headroom itu kira-kira 2-3 jari nih. Nah, tinggal bagaimana enaknya ya. 3 jari pemainnya. Kalau gampangnya pas shooting itu jari pemainmu suruh gini aja. Nah, pepetin 2-3 jari tadi di atas frame. Nah, ini headroomnya mesti enak. Tuh. Oke. Tapi kadangkala pada aspek rasio 16:9 kita kadang melihat shot-shot itu dia memotong dahi. Ya. Ada ya, dan itu tidak salah juga. Yang penting yang kita bela itu dagu. Ya. Kalau dagunya kepotong pasti gambarnya tidak stabil ya. Tapi kalau
Kalau dahi itu masih, raut wajah itu masih kelihatan gitu lah. Ekspresi juga tidak terpotong gitu secara penglihatan. Nah, di konsep-konsep 16:9 terus aspek rasio anamorphic itu ketika kita membuat close up uh, dia tidak memberikan headroom. Ya. Jadi headroom itu sensitif pada size shot, medium close up, medium shot, long shot itu dia sensitif gitu. Nah, headroom, ruang kosong di atas kepala. Oke. Yang kedua adalah yang patut kita perhatikan adalah look room. Look room itu memberikan ruang kosong pada arah pandang subjek. Arah pandang subjek. Ya, memberikan ruang kosong pada arah pandang subjek. Ya. Look room penting untuk menjaga keseimbangan arah pandang dari si subjek tadi. Ya, keseimbangan. Nah, kita lihat di situ dua gambar itu, yang satu ini gambar ini sama-sama melihat ke arah kiri frame ya, ke arah kiri frame. Yang satu itu diberikan ruang kosong, ya, jadi berikan ruang kosong pada arah pandangnya aja. Jadi arah hidungnya dia gitu, arah hidungnya, arah pandangnya. Gitu. Misalnya saya dari sini ya, ya oke. Nah misalnya ini, nah berarti ada ruang kosong di sini. Nah sementara gambar yang satu dia ngeframe-nya gini nih. Oke. Nah ketika saya bicara seperti ini kan rasanya sumpek ya. Jadi apa? Banyak negatif space. Nah ini ada negatif space nih, ruang kosong. Gitu. Oke. Nah perhatikan yang namanya look room. Oke, look room memberikan ruang kosong pada arah. Demikian video presentasi saya tentang delivery, interaction, dan assessment. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.